Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. Jodoh di tangan Tuhan, smart listeners. Itu sebuah ungkapan yang sering kita dengar. Tapi jodoh juga yang sering kita cari-cari dalam segala hal. Baik itu dalam pasangan, cari rumah juga jodoh-jodohan katanya. Atau cari hal lain yang kesempatan, jodoh juga diungkapkannya. Tapi apakah jodoh itu sebuah kata yang maknanya hanya sampai situ? Atau sebenarnya ada hubungannya nih dengan kebahagiaan? Selamat pagi, Smart Listener. Saya Tasya Rustama menemani Anda dalam program Smart Happiness. Di kesempatan kali ini kita akan ngobrol pintar, kita akan berbincang tentu saja bersama dengan motivator nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Ya, selamat pagi Tasya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Pak Arfan, gimana kabarnya? Ya, luar biasa bahagia, lagi sibuk banget. Iya, Lagi iya. hectic ya? Ya, dan ya berarti kan itu tanda bahwa apa yang kita lakukan itu kan diapresiasi orang ya. Jadi Hmm. banyak yang mencari, banyak yang membutuhkan, ya berarti kita juga lebih bermanfaat bagi orang lain gitu. Yes, dan semuanya kesempatannya itu juga salah satu jodoh begitu Pak Arfan, karena kan nggak bakal ketemu ya kalau nggak berjodoh katanya kan gitu. Kita ngomongin soal Betul jodoh sekali. yang tidak seperti kau sangka katanya gitu. Tapi Pak Arfan tadi kan ada lagu pembuka, mungkin boleh dong dijelaskan kepada kami apa korelasinya, kemudian maknanya, silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Jadi Smart Listener, topik kita pada pagi hari ini sangat menarik ya. Judulnya adalah jodoh tak seperti yang kau sangka gitu. Karena nanti ada banyak sekali ya mindset-mindset yang keliru mengenai yang namanya jodoh. Nah, lagu ini dibuka dengan alunan lagu yang sangat menarik dari Ed Sheeran, judulnya adalah Perfect. Dan lagu ini sudah ditonton lebih dari 2,5 miliar orang di YouTube ya. Jadi ini banyak sekali yang udah familiar banget dengan lagu ini. Nah, apa yang diungkapkan oleh lagu ini oleh Ed Sheeran, dia menggambarkan kekagumannya terhadap istrinya yang namanya Cherry gitu ya, Cherry Seaburn ya. Dia bagi Ed Sheeran ini istrinya ini Cherry ini adalah sosok yang sangat sempurna. Makanya judul lagunya tadi Perfect Hmm. ya. Meskipun tentu saja yang namanya manusia itu kan pasti punya kekurangan gitu ya. Tetapi bagaimanapun ini menunjukkan bahwa si Cherry ini adalah cinta sejatinya Ed Sheeran ya, dan dia dapat menerima pasangan dia apa adanya tanpa berfokus pada kekurangannya gitu ya. Mari kita simak, ini lagunya sangat bagus sekali syairnya. I found love for me, ya, aku menemukan cintaku. Darling, just dive right in and follow my lead, ya. Kasih cukup selami dan ikuti aku. Well, I found a girl beautiful and sweet, ya. Ya, aku menemukan seorang gadis yang cantik dan manis. Oh, I never knew you were the someone waiting for me. Nah, ini kan seringkali pandangan orang terhadap jodoh itu ya, bahwa ada seseorang yang sudah menunggu kita gitu di dunia ini. Jadi dia bilang, oh, aku tak pernah tahu bahwa kau menanti-nantikan aku. Cause we were just kids when we fell in love. Karena kita masih kecil. Oh, mungkin ini teman sekolah nih kayak gitu ya. Mungkin teman SD, teman SMP. Dia bilang, karena kita masih kecil saat kita jatuh cinta. Not knowing what it was. Tak mengerti apa-apa. I will not give up. I will not give you up this time. Aku tidak akan menyerah kali ini. But darling, just kiss me slow. Your heart is all I own. Tapi kasih cukup kecup aku perlahan, hatimu sepenuhnya milikku. And in your eyes you are holding mine. Dan dari matamu kaulah milikku. Ya, nah ini berikutnya ini syair-syair yang sangat puitis sekali ya. Dia bilang begini. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms. Ya, kasih aku menari dalam gelap bersamamu di pelukanku. Barefoot on the grass, listening to our favorite song. Ya, bertelanjang kaki di atas rumput, mendengarkan lagu kesukaan kita. When you said you look a mess, I whisper underneath my breath. Saat kau bilang kau terlihat berantakan gitu ya, aku berbisik dengan pelan. But you heard it, darling, you look perfect tonight. Ya, tapi kamu mendengarnya, kasih, kamu terlihat sempurna malam ini. Ini luar biasa sekali. Ya, masih panjang masih syairnya, tapi saya kira itu poinnya adalah Ed Sheeran ini menemukan jodohnya gitu ya dengan orang yang namanya
istrinya yang bernama Cheryl Seaburn ini. Ya, Hmm. sangat bagus. Baik, ini juga mengungkapkan bagaimana, kekagumannya Ed Sheeran begitu ya Pak Arfan ya, dari tadi Pak Arfan jelaskan, liriknya begitu kepada, perempuan yang dia, anggap sebagai jodoh begitu Pak Arfan. Ya. Karena kita kan ngomongin soal jodoh yang tidak seperti kau sangka. Namun boleh nggak kami dipaparkan juga Pak Arfan, sebenarnya apa sih latar belakang untuk kita membicarakan hal ini gitu? Kalau misalnya kita ngomongin konteksnya happiness. Namun izin untuk dijawab di sesi selanjutnya, karena kita jeda dulu sejenak smart listeners, kami akan kembali untuk satu commercial break yang akan lewat dan nanti Anda harus tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami mengundang Anda di 0812 11 12 959. Kami akan kembali. Smart Happiness. Institute for Leadership and Life Management (ILM) akan menyelenggarakan sebuah workshop yang menarik, Leading with Happiness, bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Leading with Happiness akan membantu Anda menciptakan tim yang optimis, penuh semangat, dan militan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai generasi di tempat kerja, Gen X, Milenial, dan Gen Z. Leading with Happiness akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, 7-8 Agustus 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Leading with Happiness, a new approach to working across generation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Sobat listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Di pagi hari ini kami membicarakan sebuah topik yang sangat menarik begitu ya. Apalagi kalau misalnya ngomongin anak muda. Ini ngomonginnya nggak jauh-jauh dengan jodoh, dengan pasangan begitu, karena sedang masa-masa mencari jati diri dan juga mencari pasangan hidup. Namun tidak terbatas pada konteks anak muda saja, ternyata jodoh ini ya universal dan bisa berlaku di mana saja. Namun kita selami ya, smart listener, sebenarnya apa sih hubungannya dengan happiness dan kenapa jodoh itu
obrolkan dan menjadi topik kami di kesempatan kali ini. Masih bersama dengan Motivator Nasional Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Pak Arfan, boleh dong kami dijelaskan apa sih background-nya gitu ya, alasan mengangkat topik ini. Silakan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Banyak orang yang berpikir bahwa kalau kita ngomongin soal jodoh, itu kita hanya ngomongin soal cinta, soal asmara, kan begitu ya. Em, Sehingga banyak orang yang merasa, ya saya kan udah dapat pasangan, udah menikah, bahkan udah punya anak gitu ya. Ini bukan menjadi sesuatu yang relevan lagi bagi saya gitu ya. Sehingga tadi seperti yang Tasya bilang, topik ini mungkin hanya relevan bagi Gen Z ya. Oke ya. Teman-teman yang sedang yang baru mulai bekerja, kemudian sudah mulai berpikir untuk berumah tangga dan sebagainya. Yang ingin saya katakan adalah jodoh tak seperti yang kau sangka gitu. Jodoh itu ya bukan hanya dalam hal asmara, bukan hanya dalam urusan cinta. Nah ini eh, mitos atau pandangan yang salah mengenai jodoh itu kalau kita bilang jodoh itu pasti urusannya cinta. Bukan. Cinta hanya salah satu, ya, salah satu dari yang namanya jodoh. Jodoh itu berurusan dengan banyak aspek dalam kehidupan kita, banyak dimensi dalam kehidupan kita. Misalnya, kalau kita bicara pekerjaan, ya, pekerjaan itu jodoh kita juga loh. Ya, karena pekerjaan itu hanya datang kepada orang yang memang berhak mendapatkannya. Teman juga, ya, teman kita juga akan mendapatkan teman sesuai dengan siapa diri kita. Jadi kalau kita orang baik, ya, orang yang penyayang gitu, kita akan mendapatkan teman yang baik dan penyayang. Tapi kalau kita ini orangnya judes, orangnya jutek, ya, suka nggak kooperatif dengan orang gitu ya. Nah, itu juga kita akan mendapatkan teman-teman yang juga judes, jutek dan tidak kooperatif. Jadi eh, jodoh itu selalu mengikuti siapa kita gitu. Jadi rumus terpenting dalam jodoh itu, Tasya, Hmm. adalah you get what you deserve gitu. Itu rumus terpentingnya itu. You get what you deserve. Kamu akan mendapatkan apa yang memang berhak kamu dapatkan gitu. Bahkan kehidupan kita sendiri ini, coba kita lihat deh kehidupan kita masing-masing deh. Kehidupan kita itu sebetulnya itu adalah jodoh kita. Ya, orang yang kayak begini, orang yang tingkat 1 pasti akan mendapatkan kehidupan tingkat 1. Orang yang tingkat 2 pasti akan mendapatkan kehidupan tingkat 2. Orang yang tingkat 10 pasti akan mendapatkan kehidupan yang tingkat 10. Coba lihat kehidupan Anda. Ya, coba lihat apa yang ada di sekitar Anda. Itulah jodoh Anda. Jadi kalau apa yang kita lihat itu tidak menyenangkan, apa yang kita lihat itu banyak masalah gitu ya, apa yang kita lihat itu banyak kekurangan, nah itulah sesungguhnya menunjukkan siapa diri kita. Hmm. Karena itulah yang namanya keadilan Tuhan, Tasya. Keadilan Tuhan itu adalah rumusnya adalah you get what you deserve. Kamu akan mendapatkan apapun yang memang kamu berhak mendapatkannya gitu. Itu Tasya. Oke, ini menarik Pak Arfan. You get what you deserve. Kamu bisa mendapatkan apa yang berhak untuk kamu. Berhak dalam kapasitas mana Pak Arfan? Kalau misalnya bisa saya tanyakan lagi, apakah karena begini, kadang kita merasa berhak, padahal kita tidak berhak. Kalau misalnya dari POV yang melakukan, begitu kan. Tapi kalau dalam POV lain, mungkin dia nggak berhak gitu. Ini berhak dalam konteks apa? Ya, jadi kita itu seringkali kan kegeeran ya. Kita kan ngelihat kita tuh, wah kita nih orang hebat gitu. Misalnya ya, ambil contoh misalnya seseorang melihat dirinya nilainya ya dari 1 sampai 10 itu nilainya 8 Hmm. gitu ya. Tapi kok anehnya, kok nggak ada orang yang naksir sama dia. Orang-orang yang nilainya 8 tuh nggak ada yang naksir sama dia. Hmm. Ya, sehingga yang mendekati dia selalu orang-orang yang nilainya 5, orang-orang yang nilainya 6 gitu. Kira-kira kenapa tuh? Padahal nilainya sudah tinggi ya, dia menilai tinggi. Lingkungan? No, saya ulang ya. Ada orang yang merasa Hmm. nilainya 8 Hmm. gitu ya. Misalnya, oh saya merasa diri saya itu cantik, misalnya gitu ya. Cantik, bertalenta, penuh cinta, gitu-gitu kan. Hmm. Hmm. Tapi kok kan nilainya 8 tuh, cantik, bertalenta, penuh cinta gitu ya. Nilainya kan 8. Tapi kok saya mendapatkan eh, jodoh yang nilainya cuma 5 atau 6 gitu, misalnya begitu. Hmm. Ya, atau saya ini merasa diri saya ini ganteng gitu ya. Ganteng, keren, punya karir yang sangat apa
Cemerlang. menantang, Mhm. sangat cemerlang gitu ya, punya masa depan yang gemilang gitu ya, punya rumah yang bagus gitu ya. Tapi kok orang yang mendekati saya ini, berarti kan nilai saya katakanlah ya, nilai saya 9 nih. Tapi kok orang yang mendekati saya ini kok, saya itu cuma masuk di pasaran orang-orang yang nilainya itu cuma 6 atau maksimal 7 gitu. Nah, kenapa begitu? Kenapa kok jodoh saya kayak gitu gitu? Apakah itu berarti dari dirinya sebenarnya nggak demikian ya, Pak Arfan? Ya itu namanya kegeeran. Mmm. Itulah yang namanya kegeeran. Mungkin benar gitu. Mungkin benar bahwa saya itu ganteng, mungkin gitu ya. Mhm. Saya itu ganteng, saya itu karir saya cemerlang, rumah saya bagus, mobil saya keren. Mungkin itu benar gitu. Tapi kan saya bingung ya. Kalau nilai saya seperti itu 9, kok saya dapat jodoh yang orang-orang yang deketin saya itu selalu orang-orang yang nilainya cuma 7 atau 6 gitu. Nggak ada loh. Bahkan yang nilainya 8 aja nggak ada yang deketin saya. Nah, kira-kira kenapa? Nomor satu kemungkinannya saya kegeeran. Berarti sebetulnya nilai saya bukan 9. Ya. Nomor dua adalah kemungkinan walaupun tadi saya sudah menyebutkan kelebihan-kelebihan saya, gitu ya, bahwa saya orangnya ganteng, bahwa saya karirnya cemerlang, masa depan gemilang, mobil bagus, rumah bagus, tetapi ada sifat-sifat jelek saya Mmm. ya, yang tidak pernah saya pikirkan gitu, yang tidak pernah saya apa namanya saya sadari gitu. Misalnya saya orangnya jutek misalnya. Betul, saya keren dan sebagainya itu betul, tapi saya orangnya jutek. Saya orangnya tidak bisa dipercaya. Saya orangnya tidak kooperatif. Saya orangnya tidak setia, Mmm. gitu ya. Sehingga sebetulnya nilai saya yang tadi 9 itu sebetulnya kalau dirata-ratain itu ketariknya ke level yang cuma 6 atau 7 sebetulnya. Karena selain saya memiliki banyak kelebihan yang terlihat tadi, saya juga melihat banyak kekurangan yang mungkin saya tidak sadari tapi bisa dirasakan oleh orang-orang yang berinteraksi dengan saya gitu. Gitu maksudnya Tasya. Jadi nilai kita secara keseluruhan itu kadang-kadang kita menganggap nilai saya 9 nih atau 8 nih gitu. Mhm. Saya lupa bahwa nilai saya yang sesungguhnya bukan itu. Saya kegeeran saja dengan nilai saya atau saya tidak menghitung aspek-aspek kekurangan saya sehingga saya menganggap nilai saya 9. Padahal sebetulnya kalau dirata-ratain tuh, ya sih orangnya ganteng, mobilnya keren, rumahnya bagus, karir gemilang gitu ya. Masa depan cerah gitu ya, tetapi dia juga orangnya nggak bisa dipercaya. Mmm. Dia juga orangnya suka berkhianat. Dia juga orangnya jutek. Dia juga orangnya judes misalnya gitu. Sehingga nanti rata-ratanya bukan 9, tapi ketarik ke mungkin cuma 7 gitu. Nah, Mmm. betul ternyata orang-orang yang tertarik pada saya juga orang-orang yang kualitasnya juga 7 gitu. Oke. Nah, itulah yang namanya jodoh dan itu bukan hanya terjadi dalam percintaan ya, tapi itu juga terjadi dalam kehidupan, dalam pekerjaan. Siapa atasan kita itu sebenarnya menggambarkan diri kita loh, Wow. gitu. Jadi kalau bicara jodoh itu sebetulnya yang terjadi adalah hukum keadilan Tuhan. Apa itu Mmm. hukum keadilan Tuhan? Hukum keadilan Tuhan berbunyi, you get what you deserve. Kamu akan mendapatkan apa yang memang layak kamu dapatkan gitu. Kalau kamu merasa aneh, kok saya orang hebat tapi kok cuma dapat yang kayak begini, cuma dapat pekerjaan yang kayak begini, cuma dapat kehidupan yang kayak begini, cuma dapat jodoh yang kayak begini, berarti sebetulnya saya kegeeran karena rumus itu tidak pernah meleset gitu. Hukum Tuhan itu atau sunatullah itu, natural law itu tidak pernah meleset gitu. You get what you deserve. Itu Oke. tadi. Baik, kalau misalnya anak muda zaman sekarang nih, Pak Arfan, Gen Z, milenial ngomongnya, "Iya sih cantik, iya sih ganteng, iya sih tajir," gitu ya, tapi red flag. Red flag itu tuh jadi udah ungkapan, oh berarti ada sesuatu yang kayak ini nggak bisa ditolerir gitu kan, yang akhirnya nilainya dari atas bisa langsung Turun. turun ke bawah begitu. Oke, Pak Arfan, tapi saya penasaran, apakah jodoh ini ketika kita sudah mendapatkannya begitu, karena kita kan ngomongin konteksnya adalah happiness atau kebahagiaan. Apakah ketika kita sudah mendapatkan jodoh, itu sudah membawa kita pada kebahagiaan yang sejati kah? Karena kalau kita ngomongin jodoh, you get what you deserve, kadang-kadang kita tadi kepedean tadi gitu kan, kita nilainya tinggi nih, tapi kok dapetnya yang kayak gitu ya, akhirnya ya udahlah take a risk ngambil itu, atau ya udah berhadapan dengan itu akhirnya membuat kita kecewa. Apakah dengan, ketemunya jodoh itu
membawa kita kepada kebahagiaan. Izin untuk dijawab di sesi selanjutnya Pak Arfan, kita jeda dulu. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kita jeda. Smart Happiness. Institute for Leadership and Life Management, ILM, akan menyelenggarakan sebuah workshop yang menarik, Leading with Happiness, bersama Arfan Pradiansyah, motivator nasional Leadership and Happiness. Leading with Happiness akan membantu Anda menciptakan tim yang optimis, penuh semangat, dan militan, serta mampu berkomunikasi secara efektif dengan berbagai generasi di tempat kerja, Gen X, Milenial, dan Gen Z. Leading with Happiness akan diselenggarakan pada hari Rabu dan Kamis, 7-8 Agustus 2024 di Hotel Fairmont, Jakarta. Segera daftarkan diri dan tim Anda ke ILM di 0812 12345 949. 0812 12345 949. Leading with Happiness, a new approach to working across generation. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah. Terima kasih Smart Listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kami masih membahas sebuah topik yang menarik, jodoh tak seperti yang kau sangka. Anda yang mungkin ingin bergabung bersama dengan kami boleh, ingin bertanya ataupun berkomentar di kesempatan kali ini 0812 11 12 959 bisa menjadi link Anda untuk bergabung. Kami juga tersedia di live chat YouTube channel Radio Smart FM. Anda bisa ketik pertanyaan ataupun komentar Anda, nanti akan kami bacakan dan akan dijawab oleh Pak Arfan. Saya juga ingin menyapa Anda dimanapun Anda berada, 8 kota jaringan Smart FM Network Anda yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan kota-kota di sekitarnya. Anda yang ada di Surabaya, kemudian Palembang, Pekanbaru, Makassar, Manado, Balikpapan, dan juga Banjarmasin. Silakan bergabung bersama dengan kami di pagi hari ini, Jumat pagi. Semoga bisa memberikan Anda inspirasi. Oke, Pak Arfan, di sesi sebelumnya saya bertanya ini, apa korelasinya dengan happiness? Apakah dengan kita mendapatkan jodoh yang datang begitu kepada diri kita, apakah itu sudah membuat kita happy atau senang, bahagia? Nah, itu dia salah sangka yang sering kali kita alami gitu. Kita tuh sering kali mispersepsi, ya kita menyangka
Kalau jodoh sudah datang, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan. Hmm. Asumsi di balik itu adalah menganggap bahwa jodoh yang sudah datang itu bersifat final. Hmm. Jadi kalau Tasya sekarang sudah punya suami kan? Hmm. Siapa namanya? Agung. Agung. Ini jadi pengumuman nih. Tasya namanya Agung. Oke. Seolah-olah kalau kita udah ketemu jodoh, sudah menikah, itu kemudian final gitu. Itu salah persepsi yang sangat sering dialami banyak orang gitu. Padahal yang namanya jodoh itu tidak pernah bersifat final. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi, Oke. gitu ya. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi. Jadi ini kan kalau bicara jodoh kan hukumnya adalah hukum keseimbangan kan. Mhm. Jadi nilai Tasya, kenapa Tasya bisa menemukan Agung gitu? Tahu tahu nggak kenapa? Mungkin Kenapa karena nilai saya sama dengan dia. nilainya sama ya? Nilainya sama gitu. Karena contoh begini deh ya. Misalnya nih kalau saya tanya Tasya itu artinya Tasya mewakili teman-teman yang lain ya di pendengar acara kita ya. Misalnya kalau saya tanya dari skala 1 sampai 10, Mhm. 1 itu yang paling jelek, 10 itu yang paling bagus. Mhm, mhm. Kira-kira Tasya ada di angka berapa? Wow. Nilai diri sendiri nih. Ya, Pak ya, ya. Arfan, perenungannya bisa 7 hari 7 malam. Saya perlu Ya, mandi kembang dulu ini. ya, betul. Tapi kita ambil contoh aja ya, nggak apa-apa Hmm. ya. Kita ambil contoh untuk supaya kita bisa memahami topik ini gitu. Hmm. Katakanlah nilainya berapa? Katakanlah. Ya, kita ambil tengah-tengah begitu ya Pak Arfan ya. Oke, kita ambil mungkin 5 dan antara 5 setengah. Jangan dong. Oh, enggak kan tengah-tengah. Salah. Bisa. Oke, Ini 8. 7 deh ya. 7 atau 8 ya. 7 deh ya. Masa 5,5 jangan dong, jangan 5,5. 7 ya. Nah, Tasya nilainya 7. Kalau Tasya nilainya 7 dan memang benar, bukan kegeeran ya. Hmm. Bukan kegeeran nilainya 7, maka Tasya akan menarik orang-orang yang nilainya 7. 7. Benar nggak? Hmm. Iya kan? Gitu. Tasya akan menarik orang-orang yang nilainya 7. Tasya akan masuk ke dalam sebuah pasar, market gitu ya. Market yang nilainya 7. Hmm. Karena angka 7 itu akan menarik angka 7 yang lain gitu. Atau kalau tadi Tasya bilang, oh mungkin nilainya 8, ya akan menarik angka 8 yang lain. Tapi saya asumsikan 7 saja supaya itu tengah-tengah gitu ya. Kalau Tasya nilainya 7, maka Tasya akan menarik orang-orang yang nilainya 7 gitu. Nah, orang-orang yang nilainya 6 akan tertarik juga nggak dengan Tasya? Enggak. Tertarik dong. Oh, tapi tidak masuk close circle gitu. Orang-orang yang nilainya 6 itu akan tertarik juga dengan Tasya. Tetap ya. Oke. Orang-orang yang nilainya 5 tertarik dong dengan Tasya. Wong Tasya nilainya 7. Ah, Bener nggak? iya. Orang-orang yang nilainya, kan Tasya nilainya 7. Orang-orang yang nilainya 7 tertarik nggak? Tertarik. Tertarik. Orang-orang yang nilainya 6 Tertarik. tertarik dong. Dia kepingin dapat yang lebih daripada dia kan. Dia kan nilainya 6. Dia pingin dong dapat yang nilainya 7. Yang nilainya 5 tertarik nggak? Tertarik. Yang 4, 3, 2, 1 Mungkin tertarik. semuanya tertarik. Tapi Tasya, kira-kira Tasya mau nggak sama orang-orang yang nilainya 6, 5, 4, 3, 2, 1? Enggak. Kenapa? Karena beda nilai. Beda. Pasti akan berbeda. Karena kalau Tasya bisa dapetin orang yang nilainya 7, kenapa Tasya harus mendapatkan yang dan nilainya 6, 5 dan sebagainya? Bener nggak? Benar. Sama seperti mereka yang mau mendapatkan nilai 7, mungkin saya mau dapatin 8 atau 9, Pak. Betul, tapi persoalannya mereka mau nggak sama yang nilainya 7? Itu dia. Itu masalahnya kan? Iya. Iya, itu masalahnya. Jadi ketika nilai kita 7 nih, nilai Tasya 7, maka yang akan mendekati itu ada beragam-ragam orang. Mulai dari yang nilainya 1 tertarik dong sama 7. Kepingin dong dia dapetin. 2, 3 terus kan, sampai yang nilainya 7. Nah pertanyaannya, Tasya maunya sama yang mana? Iya. Sama yang nilainya 6 pun Tasya nggak akan mau. Sama yang nilainya 6,5 pun Tasya nggak akan mau. Kenapa? Wong nilai saya 7 kok, saya bisa kok mendapatkan laki-laki yang nilainya 7. Itu maksudnya. Jadi pada akhirnya akan terjadi seperti itu gitu. Akhirnya salah satu yang nilainya 7 itu adalah yang namanya Agung.
Nah, ketemulah dengan Tasya, satu nilai, satu frekuensi, kemudian bisa mendapatkan jodoh di situ gitu. Nah, seperti yang Tasya bilang tadi, Tasya juga punya inspirasi dong, ya kan? Pingin dong yang nilainya 8, Ya. 9, Mm, 10, tapi masalahnya mereka belum tentu mau. Itu masalahnya. mm. Kenapa? Karena yang nilainya 10 pasti akan cari Yang 11. yang 10 juga. Kalau dia nyari yang nilainya 11, yang 11 belum tentu mau. Iya, iya. Ya, yang 9 nyari yang 9 juga, yang 8 nyari yang 8 juga gitu. Iya. Jadi itu akhirnya itu udah terbentuk, itulah yang namanya hukum alam gitu. Sunatullahnya begitu gitu. Sunatullahnya begitu. Akhirnya nanti akan terbentuk yang namanya you get what you deserve. Kamu hanya akan mendapatkan orang yang nilainya sama sama kamu. Karena orang-orang yang mau sama kamu itu ada banyak. Tapi kamu yang nggak mau sama mereka karena nilai mereka di bawah kamu. Nah, kamu kepingin orang-orang yang nilainya tinggi-tinggi, tapi mereka nggak mau sama kamu karena mereka mencari orang yang nilainya tinggi juga gitu. Jadi itulah yang namanya jodoh gitu. Dan itu sekali lagi bukan hanya terjadi dalam percintaan. Ini seringkali kita salah kaprah nih kalau saya ngomong jodoh. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita gitu. Kehidupan kita itu adalah mencerminkan apa yang kita, siapa kita, berapa nilai kita. Itulah kehidupan kita hari ini. Itu Tasya. Ada. Tadi kesalahannya juga adalah ketika kita sudah menemukan jodoh, kemudian kita merasa sudah bahagia, selesai semuanya. Padahal seperti yang saya katakan, jodoh itu tidak pernah bersifat final, Tasya. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi. Pertanyaannya, evaluasi apa? Nah, Tahu nggak eval- evaluasi apa? itu juga pertanyaan saya Pak Arfan. Apa Ya. evaluasinya? Nah, Tasya bertemu dengan Agung kan? Hmm, Oke. Tasya nilainya 7, Agung nilainya 7. hmm, Nilai Agung itu pasti sama dengan nilai Tasya. Nggak mungkin. Agung itu nilainya 6, terus Tasya mau sama Agung kalau Agung nilainya 6. hmm, Dan nggak mungkin juga Agung itu nilainya 8. hmm, Karena kalau Agung nilainya 8, Tasya yang mau sama Agung nggak mau sama Tasya. hmm, Karena Agung mencari wanita yang nilainya 8. hmm. Gitu ya, paham ya itu ya. Nah, ketika terjadi proses pernikahan, kira-kira nilai Tasya nanti dari tahun ke tahun bisa nggak meningkat jadi 8, jadi 9, jadi 10? Bisa, Bisa. Dan mungkin juga nggak nilai Tasya menurun dari 7 jadi 6, jadi 5, jadi 4. bisa. Itulah yang namanya proses kehidupan gitu. Nah, suatu ketika contoh ya, mohon maaf nih Tasya ya, ini contoh saja ya. Contoh Oke. saja ya, jangan dibawa ke hati gitu ya. Misalnya nilai Tasya tinggi gitu. Hmm, Ya, Tasya mengembangkan diri sebagai seorang host yang hebat, ya, kemudian terkenal dan sebagainya. Nilainya naik tuh dari 7 jadi 8. Sementara Agung tuh nilainya masih 7 aja, ternyata Agung tidak mengembangkan diri. hmm. Atau bahkan Agung kemudian menurun dia, prestasi menurun jadi cuma 6 gitu. Yang muncul apa? Gap. Ada gap. Tasya nilainya 8, Agung nilainya jadi 6. Hmm. Dan ketika ada gap, maka apa yang akan terjadi? Ya, sudah tidak Masalah, iya, sudah iya. tidak satu nilai begitu ya Pak Arfan? Betul, betul. Dan itu harus segera diselesaikan. Oh, ini ternyata waktu menikah Tasya dan Agung nilainya sama-sama 7. Tapi setelah menikah Tasya jadi 8, Agung malah jadi 6 atau hanya tetap tinggal di 7 gitu. Sehingga terjadi gap. Nah, ketika terjadi gap, maka akan terjadi masalah. Kenapa terjadi masalah? Karena kita yang namanya manusia itu karena terjadi ketidakseimbangan gitu. Ya. Nah, itulah yang kemudian bisa kalau nggak segera ditangani, itulah yang menghasilkan yang namanya perceraian. Hmm. Sekali lagi, perceraian itu tidak hanya dalam asmara ya, bisa juga dalam bisnis, bisa juga di kantor, bisa juga dalam tim kita gitu ya. Terjadi perceraian. Jadi perceraian itu, Tasya, sesungguhnya adalah sebuah bentuk evaluasi terhadap keadaan ketidakseimbangan. Saya ulang ya, apa yang disebut dengan perceraian? Perceraian sesungguhnya adalah sebuah bentuk evaluasi terhadap keadaan ketidakseimbangan gitu. Ketika terjadi ketidakseimbangan yang tidak bisa dijembatani lagi, akhirnya terjadi perceraian gitu. Makanya ingin saya katakan, kalau kita sudah menemukan jodoh, kenapa jodoh tidak segera menghasilkan kebahagiaan? Karena kita seringkali salah paham. Ketika menemukan jodoh, kita menganggap jodoh itu sesuatu yang bersifat final. Padahal yang saya bilang tadi, jodoh itu tidak pernah bersifat final. Jodoh itu selalu mengalami proses evaluasi. Ketika proses evaluasi menghasilkan
fakta bahwa telah terjadi gap, apalagi gap itu tidak bisa terjembatani, maka itulah yang mengakibatkan perceraian. Tapi kalau kita mengambil langkah, oh ternyata ada gap, oh mari kita jembatani gap ini, gimana cara meningkatkan nilainya Agung supaya jadi 8 juga gitu. Nah, itu kalau itu dilakukan, maka perceraian bisa dihindari dan jodoh kembali bertemu gitu. Nah, kira-kira Oke. begitu Tasya. Berarti konsepnya adalah maju bersama begitu ya Pak Arfan, evaluasi bersama, berkembang bersama. Iya, betul. Oke, baik. Pak Arfan, kita jeda dulu sejenak. Ini sudah ada beberapa pertanyaan yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Nanti mungkin izin Pak Arfan untuk jawab begitu ya. Namun, Smart Listeners, kami jeda dulu untuk satu sesi terakhir dan tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Smart Happiness. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB Plus serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas. Smart FM Network hadir untuk Anda di sejumlah kota di Indonesia. Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Palembang, Pekanbaru, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Satu sesi terakhir Smart Listeners dalam program Smart Happiness di pagi hari ini. Kita masih berbincang seputar jodoh yang tidak seperti kau sangka, Smart Listeners. Sudah beberapa respon yang kami terima di pagi hari ini dan nanti akan kami bacakan ya. Namun untuk Anda yang masih mau bergabung, silakan masih kami tunggu di 0812 11 12 959. Oke Pak Arfan, mungkin sebelum kita bahas seputar hal ini, izin dong update begitu ya. Kira-kira ada nggak sih training dan juga mungkin acara yang akan dihadiri oleh Pak Arfan yang bisa juga dihadiri oleh Smart Listeners di kesempatan pagi ini. Silakan. Terima kasih banyak Tasya. Saya punya seminar, workshop yang sangat menarik ini ya. 2 hari, Anda bisa ketemu saya 2 hari. Kita akan belajar bersama mengenai leading with happiness. Apa itu leading with happiness? Mengenai bagaimana cara seorang leader bisa menciptakan lingkungan yang happy, yang bahagia, penuh semangat, ya, militan di kantor, sehingga semua orang tuh nggak mikirin yang lain, mikirnya cuma untuk berprestasi, berbahagia dan bermakna gitu. Judul workshopnya Leading with Happiness. Ini sudah batch yang kedua, ya, kita selenggarakan di Hotel Fairmont Jakarta. Hotel Fairmont itu di Senayan ya, Tasya. Workshopnya 2 hari, ya, di Hotel Fairmont, tanggal 7 sampai 8 Agustus 2024, hari Rabu dan Kamis. Dari jam 8 sampai jam 5 sore. Jadi kita sehari itu belajar 8 jam. 2 hari itu 16 jam kita akan belajar. Nah, investasi untuk program ini 6 juta rupiah. Ya, karena ini hotelnya juga hotel bintang 5 plus gitu ya. Jadi bagus sekali hotelnya. Pokoknya ini jadi sebuah pencerahan lah ya buat kita. Hotelnya bagus, makanannya enak, dan workshopnya juga sangat menginspirasi dan membuat kita menjadi leader yang lebih baik lagi gitu.
investasinya 6 juta rupiah, tapi kalau Anda daftar hari ini untuk pendengar Smart Happiness, saya berikan harga spesial hanya 5,7 juta saja. 5,7 juta. Silakan langsung ke 0812 12345 949. Saya ulang sekali lagi ya. 0812 12345 949. Itu dia. Jangan lewatkan kesempatan ini. Ini luar biasa. Baik, Dan 8 silakan. Agustus. Silakan Smart Listeners. Ada potongan harga langsung dimanfaatkan di kesempatan hari ini. Karena tadi ya Pak Arfan ya, hotelnya enak, makanannya enak, workshopnya menarik. Udah pasti deh keluar dan juga pulang begitu ya. Udah ada inspirasi, udah ada insight apa yang harus dilakukan untuk membuat tim saya bisa lebih bahagia gitu di kantor Betul, saya. betul sekali. Produktivitas meningkat begitu kan? Ya, ya. Oke. Oke Pak Arfan, izin untuk bacakan beberapa respon. Ini ada Pak Wawan dari Bekasi, Pak Arfan. Ada yang merasa bahwa jodoh tapi berhenti di tengah jalan. Hubungannya dengan waktu ada nggak sih Pak Arfan? Kapan disebut sebagai jodoh kita atau bukan jodoh kita? Oke. Ya, ya ketika kita dipisahkan oleh maut, Hmm. itu Oh. baru yang namanya jodoh gitu. Ya kan till death do us apart kan gitu ya kalau bahasa Inggrisnya ya. Ya ketika kita dipisahkan oleh maut, ya itulah yang namanya jodoh gitu. Tidak ada yang bisa memisahkan kita sesungguhnya gitu. Itu yang ingin saya katakan gitu. Tapi selama kita masih hidup ya jodoh itu akan terus berproses gitu. Belum final gitu. Akan terus berproses. Maka tugas kita kalau begitu jangan kemudian apa istilahnya anteng-anteng aja gitu. Udah dapat jodoh ya sudah gitu. Taken for granted. Jodoh itu harus selalu diupayakan, selalu dibangun, selalu diperjuangkan gitu. Karena kalau enggak nanti Mas Agung udah naik nilainya, Tasya begitu-begitu aja. Akhirnya apa? Terjadi ketidakseimbangan. Karena Mas Agung juga selalu melakukan evaluasi. Jadi Agung melakukan evaluasi, Tasya juga selalu melakukan evaluasi terhadap nilai masing-masing. Ketika terjadi perbedaan, timbul masalah. Ketika terjadi perbedaan nilai, gitu, timbul masalah. Segera jembatani. Kalau nggak dijembatani juga atau nggak sadar-sadar juga, ujungnya adalah perceraian. Dan itu adalah bentuk evaluasi yang tertinggi gitu terhadap yang namanya ketidakseimbangan dalam sebuah hubungan. Oke, baik. Ibu Andi di Balikpapan. Pak Arfan, selamat pagi. Mbak Tasya, selamat pagi. Gimana caranya menaikkan angka kita? Apa tolak ukurnya? Ya kita harus dapat feedback dari orang. Kita harus tanya sama orang. Karena seringkali yang namanya manusia itu kegeeran. Kita lihat diri kita seperti yang saya bilang tadi. Saya ini orangnya ganteng, hebat, keren, masa depan cemerlang, karirnya menjulang gitu ya. Mobil bagus, rumah bagus, tapi kenyataannya ternyata ada hal-hal, ada blind spot. Manusia itu suka punya blind spot. Kita nggak ngeliat gitu. Loh, kalau saya segini hebatnya, kalau saya segini menariknya, kok yang datang sama saya itu orang-orang yang kayak gini semua gitu. Yang nilainya tuh, kalau saya nilainya 9, kok yang datang tuh cuma 6, 7, kok begitu-begitu aja gitu. Kenapa? Ya karena saya memang belum layak masuk ke pasarnya 9. Kenapa? Karena saya tidak melihat, walaupun saya penuh dengan kelebihan, tetapi ada kejelekan-kejelekan saya yang saya tidak lihat tapi dilihat oleh orang lain. Maka supaya kita tidak kegeeran, maka kita harus selalu minta feedback, tanya sama orang gitu. Berapa nilai saya gitu. Itu Tasya, supaya kita nanti bisa senantiasa melakukan introspeksi. Dan ketika nilai kita tidak seperti yang kita bayangkan, kita tentunya harus melakukan berbagai PR kita ya untuk menaikkan nilai itu. Oke, baik. Ini juga ada bergabung bersama dengan kami, Pak Arfan, Bapak, sebentar. Bapak Mujiman yang bergabung bersama dengan kami dari Makassar. Beliau bertanya bahwa, kenapa ya Pak Arfan, saya nggak macem-macem, namun hidup saya susah sekali. Apakah ini artinya ada hubungannya jodoh dengan karma yang saya dapatkan? Yes. Ya, jadi you get what you deserve ya. Kok hidup saya cuma gini-gini aja ya? Padahal kan saya orang hebat gitu. Ya, berarti Anda kegeeran gitu aja, Pak. Ya, mohon maaf nih, saya harus mengatakan ini ya, Pak Mujiman ya. Berarti Anda itu kegeeran, Pak, gitu. Tanya deh sama orang-orang di sekitar Anda yang bisa memberikan feedback yang jujur, yang honest gitu ya. Sebenarnya seperti apa? Mungkin Anda melakukan banyak kesalahan dalam hidup. Mungkin Anda tidak sadar bahwa Anda bukan merupakan orang yang ulet, yang mau berjuang.
Mungkin Anda lebih orang yang nerimo atau pasrah gitu. Coba deh tanya sama orang lain, tanya sama orang yang honest gitu. Emang susah sih zaman sekarang nyari orang yang mau memberikan feedback yang jujur buat kita gitu. Baik, terima kasih Smart Listener sudah bergabung. Pak Arfan, waktu kita terbatas begitu ya. Izin mungkin, apa hal yang bisa membungkus perbincangan kita seputar topik di kesempatan pagi hari ini? Silakan. Terima kasih banyak Tasya ya. Jadi ini topik yang menarik sekali ya. Mungkin kapan-kapan kita bisa sambung lagi nih topik ini nih. Jadi jodoh tak seperti yang kau sangka. Kenapa? Karena yang kita sangka mengenai jodoh itu seringkali salah gitu. Misalnya nomor satu tadi apa? Jodoh hanya dalam urusan asmara. No, jodoh itu bukan hanya dalam urusan asmara. Semua aspek kehidupan Anda itulah yang disebut dengan jodoh. Dalam bisnis pun begitu. Kita berjodoh nih, nanti kalau kita berjodoh kita jadi bikin program sama-sama gitu. Tapi kalau kita tidak berjodoh, ya selesai semuanya gitu. Nah itu kan namanya rumus gitu ya di dalam yang namanya perjodohan gitu. Jadi intinya adalah itu tadi, you get what you deserve. Kamu akan mendapatkan sesuatu yang memang kamu layak mendapatkannya gitu. Karena itu, kalau kita ingin mendapatkan nilai bagus, maka kitalah harus memulainya dengan menjadi orang bagus gitu. Maka kalau kita sudah mendengarkan talk show ini, maka kita akan tahu bahwa PR dari setiap orang di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah meningkatkan nilai. Hmm. Karena kalau nilai kita cuma segitu-segitu saja, kita hanya akan menarik orang yang nilainya segitu-segitu juga, bahkan yang di bawah itu gitu. Orang-orang yang di atas kita itu tidak akan pernah tertarik sama kita. Kalau tadi nilai kita cuma 7, orang-orang yang nilainya 8, 9, dan 10 tidak akan pernah tertarik pada kita. Karena orang-orang yang nilainya 8, 9, dan 10 akan mencari pasangan, partner bisnis, teman, kehidupan yang nilainya 8, 9, dan 10 juga. Mereka tidak tertarik sama kita. Kenapa? Karena nilai kita masih di bawah mereka gitu. Hmm. Jadi kalau kita ingin mendapatkan kehidupan yang nilainya 8, tingkatkan diri kita, kualitas kita, karakter kita, kompetensi kita juga nilainya 8. Nanti pasti akan dapat yang 8. Kalau kita ingin naik lagi jadi 9 bisa, naik lagi jadi 10 bisa. Hidup itu yang namanya jodoh itu bukan cuma satu, Tasya. Tetapi jodoh itu ada banyak. Jodoh itu tuh bentuknya bukan cuma satu, bukan Tasya itu jodohnya Agung, bukan. Ada banyak sekali. Cuman karena Tasya nilainya 7, maka Tasya menemukan Agung. Kalau Tasya nilainya 6, akan ketemu orang-orang yang di bawah Agung nanti gitu. Nah itu kan bahaya kan gitu ya. Jadi nilai kita harus dipertahankan, bahkan ditingkatkan. Nah nanti setelah menikah, Tasya nilainya 7, pastikan nilai Tasya jadi 8. Tapi pastikan juga nilai Agung juga jadi 8. Karena kalau tidak akan berjodoh. Nah itulah yang namanya jodoh. Jodoh itu senantiasa dalam proses evaluasi. Dan hati-hati ketika proses evaluasi terjadi, kemudian terdapat kesenjangan, tidak dijembatani juga, ujungnya adalah perceraian. Karena perceraian sesungguhnya adalah sebuah bentuk evaluasi yang tertinggi terhadap keadaan ketidakseimbangan. Oh. Itu Tasya, mudah-mudahan bermanfaat nih buat teman-teman semua dimanapun berada yang ingin meningkatkan kehidupan menjadi lebih baik lagi, lebih hebat lagi, lebih bahagia lagi. Oke, silakan tingkatkan juga nilai Anda begitu ya, agar bisa bertemu dengan orang-orang dan juga circle, juga pasangan yang sesama nilainya sama dan setara kepada apa yang Anda miliki begitu. Oke, terima kasih Pak Arfan di kesempatan pagi ini untuk insight-nya dan semoga acaranya lancar semua ya. Dan Smart Listeners, Anda juga masih bisa mendaftar tadi ke event yang Pak Arfan sudah sampaikan. Kalau misalnya Anda tadi terlewat, nomornya berapa sih? Boleh langsung tanya ke Smart FM, nanti akan kami informasikan lebih lanjut. Dan ini dia akhir dari perbincangan kita dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama. Dan saya Arfan Pradiansyah. If If you you're not want to happy, be happy happy now. now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.